Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Budaya, selamat datang kembali di Rapot Mandora Podcast, tempat kita ngobrol santai tapi mendalam soal masyarakat dan kehidupan. Saya Rara dan hari ini kita akan membahas soal sebuah metode keren untuk memahami dunia, etnografi. Pernah nggak sih kamu memperhatikan kebiasaan unik di warung kopi langganan? Atau aturan tak tertulis saat antri di transportasi umum? Nah, etnografi itu seperti kacamata yang membuat kita melihat dan merekam hal-hal kecil itu sebagai sebuah budaya. Hari ini kita akan kupas tuntas etnografi itu apa, kenapa harus kita pelajari, dan bagaimana sih kita sebagai pengamat andal di lingkungan kita. Nggak usah tunggu lama lagi, yuk kita mengenal bersama tentang etnografi. Oke, Sobat Budaya, kita udah bahas kenapa etnografi itu penting, yaitu sebagai jembatan empati untuk memahami makna di balik perilaku. Dan hari ini kita beruntung sekali karena telah kedatangan seorang pakar di bidang ini. Beliau merupakan salah satu guru antropologi di Mandua Rembang yang juga merupakan lulusan Universitas Diponegoro. Nah, dan dengan jurusan sosial antropologi. Selain mengajar, kesibukan beliau ini juga di tim publikasi Mandua Rembang. Yuk kita sambut bersama Bu Pramita Hani Ayuningtyas, Sarjana Sosiologi. Sosial. Sosial. Dimaafkan ya. Saya baru tahu, unik banget. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Sobat Budaya, selamat pagi Rara juga. Selamat pagi, Bu. Ya kan? Ya, terima kasih sudah mengundang Bu Mita. Kemudian senang sekali ya bisa ngobrol-ngobrol, berbagi cerita tentang etnografi itu sendiri. Dari mulai apa itu etnografi, kemudian apa saja yang dipelajari di etnografi itu nanti kita kupas tuntas bersama ya. Oke. Sebelum itu nih Bu, ini etnografi itu masuk di materi kelas berapa sih? Saya kok kayak asing banget gitu. Saya kan masih kelas 10 nih Bu, kaget saya dengar etnografi, kacamata, maksudnya gimana tuh? Iya, jadi etnografi ini salah satu materi di mata pelajaran antropologi. Nah, mapel antropologi ini ada di kelas 11 IPS dan di kelas 12 IPS. Oh, pantas Iya, saya kok asing. Saya iya, kan masih asing. sosiologi. Diajar Bu Mita nih, Iya. saya sosiologi teman-teman. Iya, jadi Bu Mita itu ngajarnya sosiologi, antropologi, ya kan? Kebetulan Bu Mita ngajarnya di Rara sosiologi ya, Iya, bukan di antropologi. Jadi etnografi ini masih asing banget ya. Oke, ya kita saling Iya. belajar bersama-sama ya. Iya. Jadi untuk permulaan nih, pertanyaan bagus banget. Apa itu etnografi ya kan? Karena etnografi masih kerasa asing, mungkin bukan Mbak Rara aja yang ngerasa asing, pasti yang lain juga ngerasa asing. Apa itu etnografi gitu kan? Padahal etnografi sendiri itu sudah ada di sekitar masyarakat, sudah ada di sekitar kita. Iya, udah deket nih dengan kita. Nah, kalau harus Bu Mita rangkum apa itu etnografi? Etnografi sendiri itu adalah seni mendeskripsikan suatu kebudayaan yang ada di dalam masyarakat gitu. Untuk menemukan apa sih? Untuk menemukan makna dari aktivitas apa saja yang ada di masyarakat tersebut gitu. Jadi etnografi itu bukan sekedar mengamati, kemudian melakukan observasi, tapi etnografi itu turun langsung, terjun langsung, ikut berpartisipasi dalam masyarakat. Nah, seperti yang pernah Bu Mita katakan ketika Bu Mita ngajar di kelas-kelas 11 kan 12, bahwasanya kalau mengamati langsung, melakukan observasi langsung, itu hanya kita lihat permukaannya saja. Ibarat kita melihat laut, itu hanya memotret permukaannya saja. Iya, tapi lain halnya dengan etnografi. Kalau etnografi itu kita menyelam lebih dalam, yang menuntut kita lebih tahu laut itu isinya apa saja. Iya, jadi mengamati biasa itu hanya bisa pakai indera visual kita, mata kita, ya kan? Tapi etnografi menuntut seluruh elemen dari diri kita, mulai pikiran, mulai perasaan, dan waktu kita untuk
terlibat, untuk terjun langsung ke masyarakat. Jadi pemaknaannya lebih dalam karena ia mengubah peran kita yang awalnya menjadi penonton, yang awalnya hanya melihat tradisi-tradisi saja, kemudian mengkonsumsi, tapi kita menjadi pemain di dalamnya. Oh gitu. Iya, jadi kalau misalnya nih, Bu Mita pakai batik nih hari ini. Kalau orang lain itu pakai batik, membeli batik, kita terjun langsung dalam membuat batik. Kita tahu maknanya, filosofinya apa dari motif-motif batik tersebut. Gitu. Iya, gitu. Unik banget ya. Iya. Etnografi, kita menyelam langsung ke dasar laut dan mencari alasan terdalamnya. Banyak sekali yang dibahas di etnografi. Menyelam ya. Terus saya pernah dengar tentang perspektif emik. Itu maksudnya gimana ya, Bu? Iya. Jadi kalau yang dipelajari dalam antropologi, dalam etnografi itu ada perspektif emik dan perspektif etik. Nah, pasti ini asing lagi ini. Tambah asing lagi nih. Tambah asing lagi ya. Emik etik itu ya. Jadi mari kita anggap emik dan etik ini menjadi dua jenis kacamata yang kita pakai. Nah, jadi ini merupakan tantangan besar bagi seorang etnografi, seorang etnografer untuk menjelaskan bahwasanya emik itu adalah kacamata lokal dan kontekstual. Nah, ini emik itu merupakan sudut pandang atau perspektif melihat dan memahami suatu praktik kebudayaan. Sebagaimana yang dilihat, yang diyakini oleh masyarakat yang melakukan kebudayaan tersebut. Nah, jadi ini merupakan jawaban dari pernyataan atau dari pertanyaan, apa sih arti ritual bagi mereka. Nah, mungkin kita selama ini hanya melihat, kok bagus ya, ada elemen-elemen, ada buah-buah, kemudian ada padi-padi, ada sumber daya alam gitu kan. Nah, itu apa sih maknanya, untuk apa? Nah, gitu. Contohnya emik. Nah, contohnya emik itu ada kalau di Jawa, di kebudayaan suku Jawa itu ada contohnya dari perspektif emik ini adalah ada tradisi mitoni atau tingkeban. Nah, tradisi itu fungsinya untuk apa? Untuk memohon keselamatan bagi ibu dan si janinnya. Ya, karena biasanya tradisi mitoni ini untuk ibu hamil. Iya, untuk ibu hamil yang sudah menginjak 7 bulan. Mitoni 7, ya kan? Nah, karena janin ini dianggap sudah menjadi manusia utuh. Kalau sudah 7 bulan kan sudah ada rohnya, sudah terbentuk gitu kan. Nah, kemudian pitu itu artinya 7, melambangkan kesempurnaan. Nah, melibatkan juga ada rangkaian kegiatannya, ada siraman, kemudian siramannya dengan air kembang 7 rupa, kan, sebagai simbol penyucian sebelum persalinan. Karena kan sudah mendekati hari hanya ya, mendekati hari kelahiran dedek bayinya. Gitu. Berarti ibarat kayak mendoakan semoga persalinannya lancar gitu ya? Betul, persalinannya lancar, ibu dan anak sehat, selamat. Gitu ya. Oke, tadi udah ada tentang perspektif emik. Kalau perspektif etik itu kayak gimana? Nah, kalau perspektif etik tadi kan ada 2 ya. Iya, ada perspektif emik dan etik. Oke, singkatnya kalau etik itu